Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Dr. Lesi Hartati SEMSI LKCACTA selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadisti Aisyah Putri dengan NPM 2024 520018. Saya adalah mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus melaporkan hasil kegiatan praktikum tugas mengenai implementasi dan pengoperasian ERP Accounting Modern di dalam video ini. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana seluruh siklus akuntansi dapat berjalan secara otomatis dan saling terintegrasi di dalam sistem ERP, mulai dari tahap awal pengonfigurasian hingga menghasilkan laporan keuangan secara real time. Selanjutnya akan saya jelaskan di dalam PPT. Tujuan dan lingkup. Ketika kita melihat slide mengenai tujuan dan lingkup praktikum ini, poin utamanya adalah kita ingin melihat bagaimana teknologi menggeser cara kerja akuntansi konvensional ke arah digital. Jadi, tujuan saya melakukan praktikum ini itu untuk membuktikan bagaimana 3 pilar utama akuntansi modern dapat mencapai melalui sistem ERP. Yang pertama itu ada terkait otomatisasi, yaitu kita ingin memotong proses penjurnalan manual yang melelahkan agar siklus keuangan dari transaksi bisa langsung diproses otomatis oleh sistem. Yang kedua itu ada mengenai integritas data dengan ERP. Risiko data hilang atau selisih antara buku pembantu dan laporan keuangan bisa ditekan hingga 0% karena semua basis datanya terpusat. Dan yang ketiga ada real time reporting, yaitu manajemen tidak perlu lagi menunggu akhir bulan untuk melihat performa bisnis, karena detik ini juga transaksi bisa diinput dan detik itu juga laporan keuangan langsung tersaji. Ada 4 tahapan utama untuk praktikum ini. Untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam proses pengerjaan praktikum ini ada 4 tahapan penting yang saya lalui. Yang pertama ada initial setup atau konfigurasi awal lingkungan kerja basis data perusahaan. Yang kedua ada penyusunan accounting master data dan migrasi saldo awal. Jadi kita masuk dulu ke tahap pertama dan kedua, yaitu pembentukan fondasi akuntansi. Langkah pertamanya yang saya lakukan di dalam sistem ERP itu adalah melakukan satu profil perusahaan simulasi, mengatur lokalisasi Indonesia, serta menetapkan mata uang utama menggunakan rupiah. Setelah basis data perusahaan siap, langkah krusial berikutnya adalah menyusun Chart of Accounts atau COA, CKOA, atau bagian akun. Akun-akun ini diklasifikasikan secara ketat ke dalam kelompok besar, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya dilakukan migrasi saldo awal akun dari neraca periode sebelumnya menggunakan fitur opening balance. Di dalam akuntansi modern berbasis ERP, sistem menerapkan validasi mutlak terhadap rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jika total input debit dan kredit tidak seimbang atau unbalance, sistem ERP otomatis akan mengunci dan menolak proses posting. Hal ini sangat baik untuk menjamin bahwa data keuangan awal perusahaan sudah 100% akurat sebelum operasional dimulai. Tahap yang ketiga ada transaction flow atau simulasi alur transaksi operasional berjalan, dan terakhir ada output verification atau peninjauan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem.
Pada praktik akuntansi manual atau tradisional, pencatatan transaksi seringkali memakan waktu lama karena akuntan harus menjurnal satu persatu ke buku pembantu dan buku besar secara terpisah. Namun, di dalam sistem ERP modern yang saya simulasikan ini, asas integrasi otomatis sangat diunggulkan. Sebagai contoh, ketika saya menginput dokumen transaksi seperti menerbitkan sales invoice atau faktur penjualan, begitu dokumen tersebut divalidasi atau di-post, saya tidak perlu lagi menjurnal manual. Sistem ERP secara otomatis bekerja di latar belakang untuk langsung mendebit akun piutang, mengkredit pendapatan penjualan, sekaligus memotong kartu stok persediaan barang secara real time tanpa perlu input ganda. Berdasarkan analisis efisiensi kerja, otomatisasi alur data antar modul ini terbukti mampu memotong waktu administratif dan pelaporan hingga 75% jika dibandingkan dengan metode manual. Ada hasil praktikum laporan keuangan otomatis. Setelah semua rangkaian transaksi disimulasi selesai diinput, berikut adalah hasil praktikum berupa laporan keuangan yang otomatis dihasilkan oleh sistem ERP. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement dari data simulasi di layar. Kita dapat melihat sistem menyajikan total pendapatan penjualan sebesar 500 juta dikurangi beban pokok HPP 300 juta dan beban operasional 50 juta sehingga menghasilkan laba bersih akhir sebesar 150 juta secara tepat. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet. Sistem ini menunjukkan tingkat akurasi 100% balance di mana total nilai aset tercatat sebesar 1.250.000.000 rupiah berada di posisi tepat sama dan seimbang dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas perusahaan. Hasil pelaporan instan ini membuktikan bahwa seluruh tahapan praktikum yang saya lakukan dari awal telah berhasil dieksekusi oleh sistem tanpa adanya error atau selisih akun. Sebagai kesimpulan kegiatan praktikum implementasi ERP Accounting Modern ini memberikan pembelajaran berharga bagi saya sebagai mahasiswa akuntansi. Kita belajar bahwa akuntansi di era digital bukan lagi sekedar urusan mencatat angka secara mekanis, melainkan tentang bagaimana seorang akuntan mampu membangun integritas data yang terintegrasi guna menghasilkan informasi keuangan yang cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Demikian presentasi laporan kegiatan praktikum tugas mengenai ERP Accounting ini saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Dr. Lesti Hartati, SLM SI AKCA CTA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.